1000 tahun, nggak ada. Kecuali memang Nabi-Nabiullah dulu Allah berikan seperti itu barangkali. Jadi untuk kita selama ini ya paling-paling hidup kita 80, 90. Ya satu-satulah seperti Perdana Menteri Malaysia itu 94 tahun umurnya. Itu pun satu-satu, seluruh dunia satu orang itu kita lihat. Kemudian dari Indonesia apalagi barangkali kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan jasmani kita, rohani kita, ini akan juga tidak menentukan hidup kita sampai 100 tahun. Jadi oleh karena itu bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Sebagaimana dikatakan bahwa puasa sebagai zakat tubuh itu di dalam ilmu kesehatan. Jadi sebagai zakat tubuh itu segala sesuatu menuntut dikeluarkan zakatnya. Ada zakat harta, ada zakat ilmu, ada zakat rumah, ada zakat mobil, kemudian ada zakat-zakat yang lain. Tentunya kalau zakatnya harta, tentunya kita akan mengeluarkan harta kita. Ya. Kemudian kalau zakat mobil umpamanya, juga mobil itu perlu zakat juga dia. Paling tidak 6 bulan atau setahun sekali dia harus kita beri, kita reparasi. Kemudian juga zakat ilmu harus kita sampaikan walaupun satu patah kepada orang, pada mereka. Jadi oleh karena itu kadangkala kalau kita tidak tahu ilmu kesehatan, tentu untuk apa kita pakai ini? Kan ada orang yang kita paksa pakai ini, nggak tahu ilmu kesehatan bagaimana. Ini di dalam dunia ini berkembang ini. Allah makhluk Allah. Kita enggak tahu. Tahu enggak ada bakteri berkembang sekarang? Tahu enggak ada virus jalan-jalan dia? Memang Allah berikan dia kesempatan hidup. Jumpa dengan kita, masuk ke dalam hidung kita karena kita tidak bisa lihat. Virus itu bagaimana? Waktu saya dulu di Bandung, itu di Bio Farma. Itu di sana ada namanya tipus abdominalis. Kita tidak bisa lihat dengan mata, dengan harus mikroskop. Kalau kita lihat dengan mikroskop pun, kalau bukan yang elektron nggak bisa nampak. Kalau virus itu dibiak baru bisa nampak. Jadi feses itu, ya kotorannya itu diambil sedikit, ditaruh dalam bejana, itu lalu kita bisa lihat. Besok pagi bisa kita lihat bejana itu, agar-agar itu bisa kita lihat besok. Itu jalan-jalan, berkelok-kelok dia. Itu artinya basil daripada tipus abdominalis itu jalan-jalan, ada dia. Maka gejala-gejala tipus itu biasanya 3 minggu. Minggu pertama nggak enak badan, lalu panas-panas sangat. Minggu kedua itu panas naik. Minggu ketiga paling tinggi panas, dan pada akhir minggu ketiga curam turun. Itu biasanya pada turun panas itu ke 20 derajat tuh, biasanya di situ beolnya darah. Jadi oleh karena itu kalau di kampung zaman dahulu saya itu bawa ke dukun. Jadi oleh karena itu kalau kita pelajari secara ilmiah, itu semua adalah disebabkan oleh Salmonella typhosa. Itu ada berkembang dia di dalam kotoran-kotoran kuda. Jadi kalau di Bandung itu banyak kuda, di mana-mana kuda, ada kuda gerobak kuda segala macam. Itu biasanya di Takengon dulu, tapi sekarang kudanya di Takengon juga sudah kurang. Jadi oleh karena itu ini semuanya kita gunakan ini tidak lain dan tidak bukan, tidak usah orang menyuruh kita. Kalau kita sudah tahu pasti akan kita pakai itu maskernya. Jadi oleh karena itu sekali lagi, kalau kita tidak tahu artinya acuh aja, ya enggak usah, enggak apa-apa, jangan dipakai. Cuma yang kita takutkan bukan apa-apa. Sekarang orang lain tidak kena virus, gara-gara kita punya virus, kita bernafas kepada dia lalu masuk ke dalam hidung akan membuat reaksi. Pasti seperti itu. Jadi oleh karena itu sekali lagi bahwa bulan puasa ini adalah memberikan zakat tubuh. Jadi menambah
kemampuan antibodi, anti tubuh kita menjadi kuat kalau kita puasa. Ini hasil penelitian, bukan ngomong-ngomong, hasil penelitian. Baik penelitian yang dilaksanakan oleh Ibnu Qayyim dari Mesir, dari Amerika, bahwa puasa itu sangat penting. Pada orang-orang yang akan dioperasi, puasa dulu. Tidak boleh makan, supaya biar kuat antibodinya, biar cepat sembuh. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, puasa ini adalah merupakan sebagai zakat tubuh, memberikan kekuatan pada tubuh, baik fisik maupun mental. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa zakat menurut bahasa berarti suci, subur, berkah, bagus, terpuji, meningkat dan berkembang. Sesuai dengan arti itu, segala sesuatu yang telah dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi suci, subur dan terpuji dan berkembang. Jadi oleh karena itu bahwa agama Islam sudah memberikan petunjuk yang terbaik buat kita. Jadi oleh karena itu tidak ada di agama yang lain puasa yang seperti itu. Kalau di agama yang lain puasanya hanya sebentar saja, puasa tidak merokok. Tapi di kita ini Allah memberikan kepada kita dari beberapa segi menurut kesehatan, untuk supaya tubuh kita kuat, supaya kita bisa mencari rezeki, bisa hidup dengan sendirinya. Kemudian daripada itu tentunya puasa ini bisa meningkatkan daya serap makanan. Jadi oleh karena itu berdasarkan ilmu gizi, orang umumnya hanya dapat menyerap gizi sebanyak 35% dari gizi makanan yang kita konsumsi. Dengan berpuasa penyerapan gizi dapat meningkat menjadi 85%. Jadi oleh karena itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum diserap makanan itu harus mengalami proses perubahan daripada perubahan dari padat menjadi komponen-komponen yang amat halus. Jadi memang di dalam puasa ini kalau kita hitung-hitung selama 6 jam makanan dalam tubuh kita itu sudah mulai dicair, sudah halus, sudah tidak seperti yang biasanya. Kadangkala kalau yang biasanya kita paginya sudah makan, lalu jam 10 makan lagi. Jadi yang satu belum digiling, sudah kita makan lagi. Tapi dengan puasa ini, selama 6 jam ini sudah mulai dalam perut kita kosong. Jadi usus tidak bekerja sedemikian rupa. Jadi kita nggak tahu bahwa usus kita itu menggiling barang-barang tertentu yang keras-keras itu. Kita tidak pernah merasakan tidak enak. Kecuali memang kalau batu yang digiling itu kita bisa merasa sakit. Tapi kalau yang makanan yang keras-keras yang kita makan itu tidak merasa sakit. Tapi untuk itu para hadirin yang dirahmati Allah, bahwa makanan yang kita makan itu digiling halus. Dan usus itu bisa beristirahat, tidak menggiling makanan setelah 6 jam kemudian. Itu di dalam setahun sekali, yaitu 1 bulan puasa. Itu pun tidak 24 jam puasa. Tidak boleh juga, dilarang 24 jam puasa. Jadi pada saat membuka kita buka, tidak boleh. Pada saat sahur kita sahur, tidak boleh kita puasa kosong. Jadi oleh karena itu sekali lagi bahwa menyeimbangkan kadar asam dan basa di dalam tubuh kita. Menurut ilmu tubuh itu perbandingan zat kimia yang bersifat alkali dan bersifat asam itu di dalam tubuh kita harus seimbang. Dengan menjalani puasa, zat-zat yang bersifat asam di dalam darah akan dapat berkurang dan dijaga agar sifatnya alkali terus tetap lemah sehingga tercapai keseimbangan antara keduanya dalam tubuh kita. Jadi asam basa ini kalau juga terus menerus bisa terjadi yang seperti ini juga tidak bagus bagi darah kita. Jadi oleh karena itu dengan puasa ini akan memberikan kepada kita bahwa asam basa ini akan memberikan dampak pada darah. Kemudian meningkatkan fungsi organ reproduksi. Nah,
Ini bayi laki-laki maupun perempuan, organ produksi ini sangat perlu berpuasa. Jadi oleh karena itu sekali lagi, peningkatan fungsi organ produksi ini erat kaitannya dengan peremajaan regenerasi sel yang membentang atau bahan pada sel-sel urogenitalis dan jaringan-jaringan reproduksi. Jadi sangat penting, apalagi dengan ibu-ibu yang memang barangkali tidak bisa melahirkan. Ini juga akan memberikan dampak pada reproduksinya. Kemudian juga pada laki-laki juga ada hal-hal yang seperti ini. Jadi sangat memberikan dampak pada kita berpuasa ini. Jadi oleh karena itu saya menganjurkan kembali bahwa puasa ini sangat penting bagi tubuh kita, baik fisik maupun mental. Kemudian berpuasa ini juga membuat kulit itu lebih sehat dan berseri. Jadi yang kalau ada plek-plek pada kulit segala macam, dengan kita berpuasa ini akan memberikan dampak halus pada kulit ini, akan tidak terjadi kulit lembab, kulit artinya akan terganggu dengan penyakit-penyakit kulit. Jadi oleh karena itu tidaklah mengherankan bila orang-orang yang sering berpuasa kulitnya itu akan lebih segar dan lembut. Jadi oleh karena itu sekali lagi pada ibu-ibu, apalagi sekarang ini dengan menggunakan berbagai macam zat kimia, menggunakan alat-alat kecantikan itu, kalau cocok bagi tubuh, kalau enggak cocok terkelupas kulitnya, dan kulitnya bukan menjadi halus, justru menjadi kasar. Bukan sekarang, mungkin kita pakai 5 bulan, 6 bulan yang akan datang atau setahun yang akan datang, itu bisa terjadi yang seperti itu. Kalau bisa alami dengan kita berpuasa ini, tentunya dia akan segar terus menerus. Jadi tidak nampak pada tertentu. Kemudian Vladimir Nikotin itu menyimpulkan bahwa tanpa memperoleh makanan, proses ketuaan manusia akan bisa dihambat. Nah, jadi menyohan halu, baju hubungan halu ini makan minum segala macam itu akan terjadi proses tak nampak ketuaan barangkali. Ini akan kita lihat ada orang yang umur sudah 80 masih tampak bersih kulitnya, masih muda. Ini peleding puntir itu dari Jerman itu memberitahukan kepada kita. Itu sarjana biokimia Rusia ini sudah mengadakan eksperimen untuk membuktikan itu. Tikus-tikus, jadi diberikan makanan kepada tikus yang diberikan makanan itu umurnya lebih pendek dan tidak mampu dia berbuat apa-apa. Tapi ada tikus-tikus yang diberi puasa, dia malah bertambah kuat. Jadi oleh karena itu dibandingkan dengan manusia ini, tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik kalau kita berpuasa, para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga bisa berpuasa ini juga bisa memberikan meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW, itu hadis Bukhari Muslim, dikatakan bahwa berpuasa itu merupakan suatu perisai. Suatu perisai ini tentu membuat pertahanan tubuh kita, sehingga tubuh kita akan benar-benar kuat. InsyaAllah dengan berpuasa ini kita sudah akan sehat selalu, sudah akan menambah awet muda, lalu memberikan dampak pada kulit kita. Tidak terjadi kulit yang tidak baik, tidak terjadi kulit yang tidak yang kita harapkan. Tidak perlu kita datang dengan menggunakan zat kimia dan lain sebagainya macam. Ya, mudah-mudahan sama-sama kalau betul ikhlas kita kerjakan itu, dan betul-betul kita kerjakan dengan hati, dengan ilmu pengetahuan kita, insyaallah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dari para ilmuwan-ilmuwan yang telah mengadakan penelitian ini. Demikianlah, ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semuanya. Mari kita laksanakan puasa, mudah-mudahan puasa kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah badan kita sehat, jasmani kita sehat, rohani kita, untuk sama-sama kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari. Pada Allah saya mohon ampun, pada manusia saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi